Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil Nazal Raihan dengan NIM 2010-71030. Kepada yang terhormat Bapak Dedi Wibowo SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada usaha PT Sentral Nusantara Rasa dengan nama produk Kribo Cantik. Latar belakang. Sayur bayam yang kita kenal selama ini banyak dikonsumsi sebagai lauk, seperti tumis bayam, sayur bening, dan lain-lain. Namun, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang tidak suka mengkonsumsi sayuran. Untuk itu, rencana usaha yang akan didirikan yaitu membuat bayam menjadi produk olahan yang berbeda dari biasanya. Dari fakta yang telah dikemukakan di atas, maka sangat cocok dan potensial bila mendirikan usaha keripik bayam yang gurih dan renyah, di mana makanan ini merupakan makanan selingan dan baik dikonsumsi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, karena mengandung nilai-nilai gizi yang cukup baik. Rencana usaha yang akan didirikan adalah usaha keripik bayam dengan nama Kribo Cantik atau keripik bayam organik cemilan antioksidan. Bentuk usaha ini adalah perorangan, dan tujuan membuat usaha ini adalah untuk memperkenalkan produk khas Indonesia kepada masyarakat. Usaha keripik bayam adalah usaha menjual cemilan yang dibuat dengan bahan baku yang organik, berkualitas, sehat, dan bersih. Kribo Cantik atau keripik bayam organik cemilan antioksidan didirikan pada tahun 2023 yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lokasi tersebut sangat strategis karena berdekatan dengan kantor, kampus, dan sekolah. Sehingga memiliki harapan untuk kedepannya Kribo Cantik atau keripik bayam organik cemilan antioksidan bisa menjadi cemilan yang terbaik dan selalu dicari oleh konsumen. Kunci kesuksesan usaha. Kunci kesuksesan usaha ada 4 hal, yaitu yang pertama, harga. Yang kedua, produk halal dan lengkap. Yang ketiga, pelayanan yang baik. Dan yang keempat, tempat strategis. Ide bisnis. Bayam adalah salah satu sayuran yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup lengkap. Adapun kandungan vitamin yang dimiliki bayam, mulai dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin K. Selain itu, mineral utama yang dimiliki sayur bayam adalah magnesium, zat besi, asam folat, kalsium, potasium, dan sodium. Kandungan gizinya terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Kandungan gizi bayam yang kaya akan nutrisi juga dapat menurunkan kolesterol, gula darah, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan peredaran darah, serta dapat mencegah kanker usus, diabetes, dan gagal ginjal. Akan tetapi, bagi sebagian orang, terutama anak-anak maupun remaja, pastinya akan bosan dengan olahan dari sayur bayam yang hanya sebagai sayuran saja. Maka dari itu, diperlukan solusi untuk mengubah anggapan dari orang-orang bahwa sayur bayam bisa diolah menjadi cemilan yang enak. Untuk itu, sayur bayam menarik untuk dikembangkan menjadi usaha. Sebuah usaha yang tepat yaitu mengembangkan sayur bayam menjadi keripik bayam yang dicampur dengan bumbu-bumbu, tetapi tidak menghilangkan rasa khas dari bayam, sehingga rasanya akan membuat orang tertarik untuk mencoba mengkonsumsinya. Nama dan alamat usaha. Nama perusahaan PT Sentral Nusantara Rasa. Alamat Jalan SPG 7 nomor 25 RT 004 RW 009 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Kode pos 13810. Bidang usaha, bisnis kuliner atau usaha perdagangan. Nama produk, Kribo Cantik atau keripik bayam organik cemilan antioksidan. Berikut gambar yang sebelah kiri adalah produk olahan Kribo Cantik varian rasa original. Dan yang sebelah kanan adalah produk Kribo Cantik dengan varian rasa pedas. Adapun yang di tengah yaitu logo perusahaan
PT Sentral Nusantara Rasa. Kribo Cantik menggunakan dua varian kemasan, yaitu kemasan standing pouch Ziplock maupun kemasan set guset pouch. Kribo Cantik memiliki dua pilihan rasa, yaitu original dan pedas. Berikut adalah gambar produk kemasan standing pouch Ziplock dan gambar produk kemasan set guset pouch. Gambaran produk. Kribo Cantik atau keripik bayam organik cemilan antioksidan terbuat dari bahan yang organik dan berkualitas dengan berbahan dasar bayam organik. Kribo Cantik atau keripik bayam organik cemilan antioksidan cocok dinikmati saat santai, sarapan, kumpul keluarga, dan piknik. Dibuat dari bayam organik dengan kemasan praktis yang berkualitas sehingga mudah dibawa kemana saja. Kribo Cantik atau keripik bayam organik cemilan antioksidan cocok untuk dijadikan snack atau cemilan sehari-hari karena sehat dan banyak manfaat. Kribo Cantik menggunakan dua varian kemasan, yaitu kemasan standing pouch Ziplock maupun kemasan set guset pouch. Kribo Cantik memiliki dua pilihan rasa, yaitu original dan pedas, yang dapat dinikmati oleh anak-anak umur 7 tahun ke atas, remaja, dewasa, serta orang tua. Tetapi target pasar Kribo Cantik lebih menyasar kepada remaja usia 17 tahun sampai 20 tahun dan dewasa usia 21 tahun sampai 25 tahun karena golongan muda dan dewasa pada rentang umur 17 tahun sampai 25 tahun rata-rata tingkat konsumsi jajannya tinggi dan suka dengan sesuatu yang baru. Aspek hukum. Dalam hal legalitas bisnis atau usaha, Kribo Cantik memiliki beberapa dokumen badan hukum yang sebagaimana diatur untuk menjalankan bisnis, sehingga bisnis atau usaha yang dijalankan di masa depan dapat berjalan dengan lancar. Surat perizinan usaha atau dokumen yang harus dipenuhi adalah 1. Badan Hukum Usaha PT Perseorangan. 2. Akta pendirian PT Perseorangan. 3. Tanda daftar perusahaan atau TDP. 4. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 5. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 6. Surat izin tempat usaha perseorangan atau SITU. 7. Surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Surat perizinan usaha atau dokumen hukum lainnya yaitu 1. Surat perizinan lingkungan. Yang kedua, surat peraturan tenaga kerja. Yang ketiga, surat perlindungan merek dan hak cipta. Yang keempat, surat peraturan perlindungan konsumen. Yang kelima, surat izin kesehatan dan keamanan pangan. Dan yang keenam, surat perizinan kerjasama dan kontrak bisnis. Aspek pemasaran. 1. Segmentasi pasar. Dalam hal segmentasi pasar, terdapat 3, yaitu 1. Geografis. Ramai penduduk, dekat dengan kawasan penduduk, sekolahan, kampus, dan perkantoran. Yang kedua yaitu demografis. Usaha Kribo Cantik ditujukan untuk kalangan anak-anak umur 7 tahun ke atas, remaja, dewasa, serta orang tua. Dan yang ketiga yaitu psikografis. Konsumen yang memiliki gaya hidup sederhana dengan personal yang suka mengkonsumsi cemilan dengan rasa original maupun pedas. Yang kedua yaitu ada targeting. Tipe target yang digunakan dalam produk Kribo Cantik adalah produk specialization, yang berarti usaha Kribo Cantik berkonsentrasi untuk membuat produk tertentu yang bisa dijual ke beberapa segmen menjanjikan pengakuan pasar yang kuat kepada pelanggan dalam area produk bisnis. Aspek pemasaran. Yang ketiga yaitu positioning. Agar produk Kribo Cantik sesuai dengan yang diinginkan pelanggan, kami akan membuat berbeda dari yang lain. Seperti mempunyai dua varian rasa yaitu original dan pedas, serta mempunyai dua varian kemasan yaitu standing pouch Ziplock maupun kemasan set guset pouch. Dan yang keempat yaitu estimasi potensi pasar, daerah Lubang Buaya dan sekitarnya atau Jakarta Timur. Aspek pemasaran yang terakhir yaitu yang kelima ada bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran terdapat 4 hal. Yang pertama yaitu produk. Kami akan memberikan produk olahan bayam, yaitu keripik bayam yang terbaik dari segi rasa maupun penampilan,
sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Yang kedua ada price. Kami akan memberikan harga Kribo Cantik sesuai dengan porsi dan sesuai dengan budget pembeli, yaitu 15.000 per 250 gram. Yang ketiga ada place. Kami akan menjalankan usaha Kribo Cantik di lokasi yang strategis, yaitu berdekatan dengan perumahan penduduk, kantor, dan sekolahan. Lokasi usaha Kribo Cantik berada di daerah Lubang Buaya. Dan yang terakhir yaitu ada promotion. Promosinya menggunakan sosial media, manusia, media jasa pengantaran online, dan distributor. Analisis SWOT. Dalam analisis SWOT terdapat S atau strength. 1. Kompetitor masih sedikit. 2. Tempat produksi di Jakarta. 3. Modal untuk memulai usaha kecil. 4. Bayam tidak mengenal kondisi cuaca. 5. Bahan baku banyak tersedia di Jakarta. 6. Varian rasa lebih dari 1. Dan yang terakhir yaitu kemasan yang lebih menarik. O. Opportunity. 1. Dapat dengan mudah memasuki target pasar, karena masih jarang usaha keripik bayam dengan varian rasa di wilayah Jakarta. 2. Keunggulan produk keripik bayam, ini cita rasanya sangat khas, yaitu dengan berbagai varian rasa. Dan yang terakhir, harga keripik bayam ini tidak begitu menguras kantong, sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. W. Weakness. 1. Jumlah tenaga produksi terbatas. 2. Masih termasuk industri bisnis baru. Dan yang terakhir yaitu partner dan channel promosi masih terbatas. T. Treats. 1. Perubahan selera konsumen. 2. Kesediaan bahan baku yang terbatas. 3. Jaringan pemasaran yang belum luas. Dan yang terakhir yaitu timbul usaha yang sejenis dengan bahan baku berbeda. Aspek teknis, operasional, manajemen, dan SDM. Aspek teknis. 1. Pengemasan dan presentasi produk. Kribo Cantik mengutamakan kualitas dalam pengemasan keripik bayam. Tim kami akan dilatih untuk mengatur dan menyusun keripik bayam agar sesuai dengan berat yang sudah ditentukan dan tertera di label kemasan. 2. Pemilihan bahan baku berkualitas. Kami menjamin kerjasama dengan pemasok bayam yang terpercaya dan menjamin bahan baku bayam organik yang berkualitas tinggi. Setiap bahan baku akan diinspeksi dengan cermat untuk memastikan kesegaran dan keorganikannya. 3. Penggunaan peralatan modern. Kribo Cantik menggunakan peralatan modern dalam proses produksi, seperti spinner minyak atau peniris minyak otomatis, dan mesin pres kemasan, untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi produk. Aspek operasional. 1. Lokasi usaha yang akan direncanakan. Lokasi usaha yang direncanakan adalah lokasi yang strategis berdekatan dengan daerah perumahan penduduk, sekolah, perkantoran, maupun jalan raya dekat dengan pasar. 2. Proses produksi. Dalam memproduksi keripik bayam, diperlukan beberapa tahapan proses produksi, mulai dari persiapan bahan-bahan mentah sampai produk jadi. Bahan baku keripik bayam utamanya adalah sayur bayam, air, telur, dan tepung. Di samping bahan utama, juga ada beberapa bahan pendukung, yaitu bawang putih, ketumbar, cabai, kemiri, dan minyak goreng. 3. Kualitas produk barang atau jasa. Produk Kribo Cantik memiliki kualitas yang baik, karena menggunakan bahan yang organik, fresh, higienis, sehat, halal, dan berkualitas. 4. Penggunaan teknologi. Usaha Kribo Cantik menggunakan teknologi campuran, yaitu teknologi tradisional maupun teknologi modern. Teknologi tradisional masih digunakan ketika memilih bahan baku hingga proses penggorengan. Aspek manajemen dan SDM. Dalam aspek manajemen dan SDM, ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemilik, berjumlah 1 orang. Yang kedua yaitu bagian keuangan, berjumlah 1 orang. Yang ketiga yaitu bagian pemasaran, berjumlah 1 orang. Dan yang keempat yaitu bagian produksi, berjumlah 2 orang. Tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian, yakni 1. Pemilik.
Pemilik bertugas dalam pengambilan keputusan, melakukan pengawasan, dan menyusun anggaran perusahaan sendiri, serta mencatat, mengatur, dan merencanakan masuknya uang. 2. Keuangan. Keuangan bertugas menyusun anggaran perusahaan sendiri, serta mencatat, mengatur, dan merencanakan masuknya uang yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 3. Pemasaran. Pemasaran bertugas untuk memperluas pangsa pasar dalam mempromosikan produk keripik bayam. 4. Produksi. Produksi bertugas untuk mengolah bahan mentah menjadi produk keripik bayam yang siap dipasarkan. Selain itu, tenaga kerja pada bagian produksi juga bertugas atas 1. Penyediaan bahan baku. 2. Proses awal dan pengolahan bumbu. 3. Proses akhir dan pengemasan. Aspek keuangan dan risiko. Biaya bahan baku. Total biaya bahan baku sebesar 4.180.000. Dengan catatan, total biaya bahan baku sebesar 4.180.000 merupakan biaya untuk menghasilkan produk sebesar 360 unit per hari. Biaya peralatan dan perlengkapan. Total biaya peralatan dan perlengkapan sebesar 4.270.000. Biaya lain-lain. Total biaya lain-lain sebesar 10.100.000. Dengan demikian, total keseluruhan biaya bahan baku, biaya peralatan dan perlengkapan, dan biaya lain-lain sebesar 18.470.000, sehingga dapat ditentukan harga pokok produk yaitu sebesar 12.941,66. Untuk saat ini, harga jual produk keripik bayam seharga 15.000 per 250 gram dan mendapatkan laba sebesar 2.058,34 per 250 gram. Aspek keuangan usaha Kribo Cantik. Membutuhkan modal awal sebesar 18.470.000. Mendapatkan laba kotor sebesar 162 juta. Membutuhkan biaya pengeluaran sebesar 139.770.000. Dengan demikian, usaha Kribo Cantik mendapatkan laba bersih sebesar 22.230.000. Dengan catatan, total biaya tersebut adalah biaya modal selama 1 bulan, laba kotor selama 1 bulan, biaya pengeluaran produksi selama 1 bulan, dan laba bersih selama 1 bulan. Aspek resiko. Dalam aspek resiko, terdapat beberapa resiko yaitu diantaranya 1. Resiko persaingan, 2. Resiko pasar, 3. Resiko keuangan, 4. Resiko kesehatan dan keamanan, 5. Resiko hukum dan peraturan, 6. Resiko reputasi, 7. Resiko bahan baku dan produksi, dan yang terakhir ke-8 yaitu resiko perilaku manusia. Kesimpulan. Dalam melakukan usaha, dituntut untuk serius dan fokus. Seorang pengusaha tidak bisa dalam memulai bisnis itu secara setengah-setengah dan dikerjakan sambil lalu meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan. Kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari diri sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Perhitungan-perhitungan yang sangat matang selayaknya dilakukan di awal-awal memulai usaha. Karena sekali salah dalam perhitungan di awal, maka yang terjadi adalah efek berantai di mana dalam berbisnis akan terus-menerus mengalami kesalahan. Sementara modal lama-kelamaan tersedot habis. Sudah sewajarnya apabila ingin memulai usaha, harus belajar kepada mereka yang lebih sukses agar dapat memilah mana yang pas dan mana yang kurang. Dengan demikian, seorang pengusaha akan terhindar dari risiko yang lebih besar. Semoga langkah tersebut dapat mengembangkan suatu bisnis, khususnya bagi perusahaan PT Sentral Nusantara Rasa dan untuk masyarakat luas pada umumnya. Demikian presentasi hasil ujian akhir semester pada usaha Kribo Cantik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.